saya ini juga hanya mengikuti, dan saya juga berharap sangat banyak Desa Gunung Gelis ini tidak ada masalah. Apabila ada masalah kita juga mengacu pada rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267/DN00 tanggal 1 Juli tahun 2023 tentang tanah Gunung Gelis luas 70 hektar, secara jelas tertulis bahwa tanah dimiliki oleh Jimmy Mamesah, Niko Mamesah, dibeli dari masyarakat pada tahun-tahun 1972 sampai 73, dengan bukti kepemilikan berupa girik dengan letter C dan persilnya tahun 73, warkah 72 sampai 73, pembayaran IPDA pajak, gambar hasil plotingan BPN, dan lain-lain, serta tanah dikuasai secara fisik dan digarap. Jika ada pihak lain mengklaim tanah tersebut dipastikan dasar surat tanahnya palsu, cacat hukum dan maladministrasi perizinan serta merupakan hasil penipuan. Mengapa? Karena Jimmy Mamesah tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak menggadaikannya, tidak pernah bersengketa dengan siapapun baik setempat ataupun hingga di pengadilan, dan belum pernah menerima uang ganti kerugian dari siapapun atau pihak manapun. Jadi, wajar dan sah-sah saja apabila Jimmy Mamesah ingin menguasai kembali tanah miliknya yang telah diserobot dan diambil paksa, dipagar panel beton tanpa izin, dibuatkan surat tanah kepemilikan baru ilegal, dan seluruh perbuatan tersebut menabrak rambu pasal-pasal hukum dalam KUHP dan tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dilakukan secara bersama oleh mafia tanah, mafia hukum, dengan bantuan manipulatif dari oknum Pemda, BPN, Dispenda, oknum Kades dan perangkatnya, serta pihak-pihak lainnya, dalam hal ini pihak perusahaan PT KAA Kurnia Alam Abadi anak dari PT Sumarekon Tbk Muljadi Budiman, salah satu tokoh 9 naga. Keterlibatan mafia tanah besar dan mafia hukum serta kroninya nyata adanya, terbukti manakala ada yang meminta penghentian sementara pembongkaran pagar panel beton oleh pemiliknya yang sah, Jimmy Mamesah, tapi disampaikan oleh perusahaan pengembang besar, terbuka dan sahamnya sudah dimiliki umum. Perusahaan pengembang besar ini tidak ada korelasi atau keterkaitan langsung dengan pemilik tanah karena Jimmy Mamesah tidak pernah jual beli, tapi si perusahaan pengembang besar ujung-ujungnya ingin mengakui sebagai miliknya. Jadi, Jimmy Mamesah tetap akan melanjutkan bersih-bersih di tanah miliknya sendiri, jangan kendor, bongkar semua pagar ilegal yang dibangun di tanah miliknya dan tanpa izinnya. Sudah waktunya semua pihak termasuk perusahaan pengembang besar untuk berbisnis dengan cara berbisnis yang benar. Mau bangun besar-besaran, silahkan, tapi bayar dulu ke pemiliknya. Jangan beli tanah dari mafia tanah, jangan beli hukum, belilah ke pemiliknya yang sah. Sudah bukan zamannya lagi, belanja modal sekecil-kecilnya, jualan produk setinggi-tingginya. Pemilik saham terbesar seharusnya punya prinsip, punya etika dan tanggung jawab kepada konsumen. Saatnya Indonesia maju, bukan saatnya lagi main hitam, main curi hak orang lain atau milik yang kecil. Indonesia pasti maju, merdeka. Jika ada yang terkait dengan pemberitaan ini bisa menghubungi saya di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Komjen Pol Anang Iskandar di nomor WA 0811 1285 858, Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Redaksi mengabarkan.